Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmia Sinta dengan NIM 0104203021 dari jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis beserta maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah hadis tematik. Baiklah, di sini saya akan menguraikan aspek yang di bawah ini sebagai realitas iman dalam kehidupan sosial berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, takwa dan pergaulan yang baik. Yang kedua, berkata baik atau diam. Yang ketiga, hadis mengenai planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang keempat, ada keutamaan malu. Dan yang kelima, larangan berbuat zalim. Baiklah, untuk pembahasan pertama, takwa dan pergaulan yang baik. Hadis nomor 18 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi yang artinya diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal Al-Ansyari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan sebelumnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis tersebut memiliki banyak makna, diantaranya yang pertama, potongan yang pertama terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita mengobati diri kita sendiri terkait dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Untuk hadis berikutnya yaitu tentang berkata baik atau diam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Hadis tersebut adalah nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya agar selalu memperhatikan ucapannya ketika berbicara. Hendaknya ia melontarkan perkataan yang baik saja, bukan perkataan yang bisa menyakiti perasaan seseorang. Ucapan yang baik adalah ucapan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ucapan ini tidak memuat dusta dan tidak pula menyinggung perasaan. Baiklah, untuk hadis berikutnya mengenai POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Untuk yang pertama ada planning atau perencanaan, yaitu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang telah terlampir dalam PowerPoint, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakan, maka tetap ditulis sebagai satu amal baik yang sempurna baginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa yang benar-benar melakukan kebaikan dan dilaksanakan, maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat. Sebaliknya, barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tetapi tidak melaksanakan, maka ia ditulis melakukan kebaikan yang sempurna. Dan jika berencana melakukan kejelekan dan ia melakukannya, maka ditulis 1 kejelekan. Hadis riwayat Bukhari. Makna hadis dari hadis tersebut, yang pertama, hadis tersebut mengindikasikan kepada kita untuk selalu membuat perencanaan atau planning yang baik. Yang kedua, jika planning dilaksanakan dengan baik, maka laba akan diperoleh berlipat-lipat. Yang ketiga, jika planning tidak dilaksanakan, maka akan mengalami kerugian. Serta yang keempat, planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk pemikiran yang terkait dengan pekerjaan agar memperoleh hasil yang optimal.
Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sebagaimana yang telah terlampir dari hadis riwayat Bukhari yang artinya seorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong kepada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong kepada kejelekan. Orang yang menjaga kejelekan adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dari hadis tersebut bahwa fungsi pemimpin adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan. Supaya hasil yang dicapai akan baik, maka harus terorganisir dengan baik dan rapi. Sesuai dengan ucapan Ali bin Abi Thalib, kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dikalahkan dengan kejelekan yang terorganisir dengan rapi. Organisasi adalah wadah yang dengannya sebuah pekerjaan akan tertata dengan rapi. Selanjutnya ada actuating, yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Sebagaimana yang telah terlampir dalam hadis riwayat Muslim yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Makna dari hadis tersebut yang pertama, dalam sebuah organisasi harus ada yang bertugas mengarahkan. Yang kedua, pahala bagi yang mengarahkan kebaikan sama dengan pelaksana kebaikan itu. Yang ketiga, hadis di atas memotivasi untuk selalu saling mengarahkan. Selanjutnya controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan diorganisasikan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana yang telah terlampir dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh untuk memperhatikan urusan kaum muslimin, dan ia tidak mau memberi nasihat demi kebaikan mereka, maka kelak ia tidak akan masuk surga bersama mereka. Makna dari hadis tersebut yaitu yang pertama, pemimpin harus menjalankan semua agenda yang diprogramkan. Yang kedua, rakyat mengontrol semua kebijakan dan kinerjanya. Yang ketiga, jika pemimpin atau rakyatnya melakukan kesalahan, maka harus saling memberi nasihat. Selanjutnya ada hadis mengenai keutamaan malu, sebagaimana diterangkan dalam hadis dari sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bid'u wa sab'una aw bid'u wa sittuna su'bah wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u su'batu minal iman, yang artinya iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan cabang iman terendah adalah membuang gangguan atau duri dari jalan, dan rasa malu merupakan cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat malu dalam Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama malu kepada Allah, yang kedua malu kepada manusia, dan yang ketiga malu kepada diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu hadis yang terakhir mengenai larangan berbuat zalim, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wal yansur rajulu akhahu zaliman aw mazluman in kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nasrun wa in kana mazluman falyansurhu, yang artinya hendaknya seseorang menolong saudaranya yang zalim atau yang dizolimi. Jika ia pelaku kezoliman, maka hendaknya mencegahnya, maka itu adalah pertolongan baginya. Jika ia yang dizolimi, maka tolonglah dia. Hadis riwayat Muslim nomor 2584. Kezoliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah mengharamkan kezoliman di antara para hambanya, demikian pula Allah mengharamkannya pada dirinya, karena sifat ini bertentangan dengan keadilan Allah, bertentangan dengan nama Allah Al-Hakim atau yang Maha Bijak. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.